Magastik, kembali lagi di Magastik Action. Kembali lagi bersama podcast Magastik episode 10. Perkenalkan, saya Kruvina. Dan ada yang tahu nggak sih narasumber kita kali ini tuh siapa? Coba tebak. Saya sendiri ya, Jessica. Halo semuanya, selamat siang. Aku Jessica Amelia dari kelas 12/5 anak semua batik. Ada yang tahu nggak sih Kak Jessica ini murid terfavorit gitu guys? Oh my God. Bayangkan. Soalnya beliau ini mendapat eligible peringkat 1 di SMA. Terima kasih. Keren banget nih ya Kak. Gimana perasaan kayak Jessica gitu? Kalau- jadi murid yang eligible 1. Kalau ditanya perasaan, pasti semua orang yang jadi eligible 1 atau dapat peringkat itu adalah suatu pencapaian ya. Pastinya seneng banget karena kalau menjadi eligible 1 apalagi itu kan berarti menjadi peringkat pertama di seluruh angkatan yang mungkin di sekolah kita satu angkatan itu isinya banyak banget ya guys ya. Jadi itu adalah suatu pencapaian yang besar buat aku dan pastinya ketika aku dapat kabar itu rasanya kayak ya Allah seneng banget gitu. Jadinya ya alhamdulillah, puji syukur. Kayak sebuah tantangan juga ya kayak buat latih diri juga. Betul, apalagi ketika jadi eligible 1 memang kita dapat rasa senang, tapi di satu sisi ada beban juga. Iya. Gitu. Apalagi aku juga kan mau daftar di SNBP pada saat itu jadi suatu beban buat aku. Apakah eligible 1 bisa nih masuk PTN apa enggak? Itu menjadi suatu beban. Tapi di satu sisi aku sangat-sangat senang karena itu adalah salah satu bentuk pencapaian aku dari 3 tahun aku belajar di sini. Gitu. Nggak sia-sia ya. Alhamdulillah ya. Nah, untuk alasan kakak bisa terus berjuang sampai menjadi eligible 1? Kalau alasannya sebenarnya aku akan menjawab mungkin pertanyaan ini atau jawaban yang aku lontarkan jawaban basic ya. Alasan aku karena aku memang pengen masuk ke PTN. PTN favorit aku tuh salah satu alasan utama aku. Karena menurut aku untuk masuk PTN dengan jalur prestasi aku juga harus mendapatkan nilai yang baik dan juga aku harus konsisten dengan prestasi aku. Itu menjadi salah satu motivasi aku untuk terus belajar selama 3 tahun ini, cari pengalaman, ikut lomba-lomba supaya aku punya tiket nih buat bisa daftar ke PTN favoritku. Selain itu juga motivasi aku karena memang aku tipe orang yang suka belajar aja gitu. Karena aku merasa aku sekolah di Bayangkari ini orang tua aku juga mengeluarkan biaya juga. Kalau misalnya aku nggak belajar dengan baik, nggak belajar dengan semaksimal mungkin, aku merasa rugi aja gitu loh. Tiap bulan mengeluarkan uang, orang tua aku juga membiayai aku selama ini. Kalau aku nggak berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar mengasah bakatku kan juga sayang aja. Jadi itu salah satu motivasi aku. Dan motivasi terakhir aku karena mungkin aku dari kecil itu sudah dibiasakan belajar terus sama orang tuaku. Jadi walaupun tanpa disuruh itu udah jadi suatu naluri buat aku. Jadi kalau misalnya aku mau sekolah di SMA ini pasti aku secara nggak langsung di dalam diriku, ayo belajar aja gitu. Karena memang sudah jadi kebiasaan. Kayak udah jadi fondasi di diri sendiri. Iya, betul. Jadi alhamdulillahnya selama 3 tahun ini orang tua aku juga nggak pernah menuntut aku yang aneh-aneh harus juara satu gitu, enggak. Tapi itu jadi suatu kesadaran dari diriku sendiri aja gitu. Jadi kayak kemampuan kakak sendiri nggak ada paksaan dari siapapun gitu ya? Iya, alhamdulillah. Orang tua cuma berpesan kamu belajar yang baik, kamu belajar semaksimal mungkin. Dan mungkin dari waktu aku kecil alhamdulillahnya juga sering dapat juara 1. Jadi secara nggak langsung mungkin udah naluri ya. Jadi aku secara nggak langsung dibawa alam sadarku tuh ya aku harus berusaha semaksimal mungkin kalau bisa mempertahankan gitu. Nah, ngomong-ngomong juara 1 nih. Juara 1 apa itu Kak? Nilainya. Jadi sebenarnya ini FYI aja. Jadi dulu pas dari SD alhamdulillah ini juga suatu keberuntungan buat aku. Aku merasa bahwasanya diriku sangat beruntung selama ini. Alhamdulillah dari kelas 1 SD sampai aku kelas 3 SMP pada saat itu alhamdulillah aku selalu dapat juara 1 kelas. Jadi ketika SMA secara nggak langsung aku harus bisa tetap mempertahankan. Apalagi waktu dulu pas penerimaan SMA aku gagal masuk SMA negeri. Jadi
pesan aku pada saat itu. Jadi aku harus balas dendam dengan cara yang baik gitu. Berarti di sini tuh bukan sekolah SMA favorit gitu, maksudnya yang dari hati kakak gitu. Sebenarnya kalau dari SMA favorit buat aku Bayangkari ini termasuk SMA Iya, favorit favorit. guys. Favorit banget. Beneran. Ini aku tidak bohong, tidak gimmick, beneran. Cuman kalau aku dari kecil itu keluarga aku semuanya Iya. itu biasanya masuk SMA negeri. Jadi dari kecil orang tua aku yaudah aku nanti masuk SMA negeri aja. Tapi ternyata Allah berkata lain. Iya. Tiba-tiba aku masuk di SMA Bayangkari ini guys. Tapi alhamdulillah ketika aku masuk di sini ternyata banyak hal-hal yang mungkin dulu nggak pernah aku bayangkan bisa aku capai, bisa tercapai di SMA ini. Alhamdulillah. Terus, apakah ada titik balik dalam hidup kakak yang membuat kakak sampai di titik ini? Titik balik sebenarnya yang aku ceritain tadi. Iya. Menurut aku kegagalan terbesar yang pernah aku alami sepanjang aku 18 tahun ini adalah gagal masuk SMA negeri. Karena dari dulu aku udah tadi yang aku bilang kalau di keluarga aku, kakak-kakak aku, sepupu-sepupu aku tuh kebanyakannya masuk SMA negeri dan orang tua aku juga sudah berekspektasi oh kamu nanti SMA negeri. Iya. Apalagi alhamdulillah waktu aku di SMP pas kelas 3 aku juga mendapat paralel 1 pada saat itu. Jadi itu menjadi suatu bentuk kalau aku bisa lah masuk SMA negeri. Ternyata keadaan berkata lain, Iya. aku tertolak waktu itu, nilaiku nggak nyukupi karena indeks pada saat itu lagi turun indeks sekolahku. Akhirnya aku nggak bisa masuk SMA negeri dan akhirnya aku memutuskan oke, aku langsung daftar di SMA Bayangkari ini. Iya. Soalnya di daerah lingkunganku ini termasuk SMA swasta yang bagus gitu guys. Jadi itu menjadi suatu titik balik. Benar-benar aku merasa paling gagal ya di situ karena pada saat itu aku benar-benar udah pede banget. Nah ini kesalahannya. Iya. Aku udah pede banget bisa masuk SMA negeri. Terus aku nggak punya plan A, plan B. Pokoknya planku cuma itu aja. Iya. Dan akhirnya ketika planku gagal, ya itu wis mubat mabit pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya nggak tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tiba-tiba ketika aku tolak, tiba-tiba udah guys, aku langsung daftar aja beneran ya guys. Udah besoknya aku langsung daftar di sini gitu. Dan karena akhirnya ketika kegagalan itu aku udah ngomong ke diriku sendiri ya udah nggak apa-apa, mungkin ini memang jalannya terbaik, mungkin di sini aku dapat hal yang nggak bisa aku dapatkan di SMA negeri. Dan ternyata prasangka baikku terjadi beneran guys selama 3 tahun ini, masya Allah. Keren banget berarti tetap menerima ya kak ya. Iya, alhamdulillah legowo ya pada saat Iya, itu. betul banget. Gitu. Tapi ini kan kayak nggak fix gitu loh kak, maksudnya kayak nggak pengen banget sekolah di sini kan ya. Gara-gara kan awalnya pengen di negeri itu. Iya. Nah itu kan tapi keluarga nerima nggak? Soalnya kan katanya kakak kebanyakan negeri gitu. Kakak sendiri yang swasta. Kalau sendiri banget enggak. Sepupu aku masih ada yang swasta tapi bukan di Bayangkari gitu. Dan pada saat itu keluarga aku agak nggak nerima sebenarnya. Aku juga waktu itu masih benar-benar denial, masih di titik aku nggak ikhlas. Tetapi aku nggak tahu ada sesuatu yang menurut aku amazing ketika aku ditolak pada saat itu. Besoknya aku langsung daftarkan. Setelah daftar itu benar-benar aku nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Mungkin teman-temanku pada saat itu ketika masuk MPLS itu masih membicarakan aku nggak bisa masuk SMA negeri, masih Itu banyak banget yang kayak ya gitu. masih belum ikhlas. Tapi aku nggak tahu ketika pertama kali aku setelah daftar ulang itu aku benar-benar langsung plong kayak ya sudahlah, berarti memang jalanku di sini, memang mungkin Allah punya sesuatu yang indah di sini yang mungkin nggak bisa aku dapatkan di SMA negeri. Dan alhamdulillahnya keluarga aku bisa menerima itu. Dan gara-gara aku masuk SMA swasta ini, pandangan keluarga aku tentang SMA swasta jadi mulai berubah. Di situ itu jadi bukan hanya titik balik buat aku sendiri tapi buat keluarga aku. Dulu keluarga aku juga termasuk skeptis tentang SMA swasta, tetapi gara-gara aku sebagai salah satu anak yang mungkin dikasih harapan besar, akhirnya nggak masuk SMA negeri dan masuk SMA swasta. Dari situ pandangan keluarga aku tentang SMA swasta berubah. Keluarga aku jadi menerima, oh ternyata SMA swasta itu bagus loh, gitu. Ternyata anakku di sini malah berprestasi gitu. Jadi itu
bisa menerima Jadi sekarang. kayak ada pengalaman yang buat diceritain ke keluarga. Iya, jadi kayak keluargaku juga mindsetnya juga mulai berubah gara-gara kegagalanku pada saat itu. Jadi kayak nggak dipandang sebelah mata sama negeri gitu ya. Iya, betul. Swasta nggak sejelek itu gitu. Kayaknya keluarga sekarang kayaknya swasta lebih bagus deh gitu. Untuk apakah kakak merasa unggul, dan menurut kakak apakah rasa unggul itu baik atau buruk? Jujur kalau misalnya aku jawab secara jujur manusiawi, Iya. alhamdulillahnya selama ini aku ada pasti merasa bahwasanya aku unggul di antara teman-teman aku. Apalagi selama 12 tahun belajar ini, aku dikasih rezeki bisa dapat ranking, selalu dapat ranking, itu membuat aku pasti ada rasa unggul. Tapi di satu sisi ada pembelajaran yang aku dapatkan dari misalnya aku ketika aku lomba di luar, aku ngelihat banyak orang yang jauh lebih hebat dari aku. Dari situ aku merasa kamu nggak apa-apa merasa unggul, tapi kamu nggak boleh menganggap bahwasanya orang lain itu lebih buruk daripada kamu itu sih ya. Karena mungkin aku sekarang eligible 1, tapi belum tentu teman-temanku yang eligible 2, 3, 4, 5 itu di bawahku. Sebenarnya teman-temanku banyak yang menurut aku lebih berbakat juga dari aku. Dari situ aku merasa bahwasanya merasa unggul hanya untuk sebagai reward buat diri kita nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh jumawa, bahasanya jumawa, rasa kita yang paling tinggi itu enggak sih. Itu pasti kalau misalnya aku merasa ada rasa unggul dikit pasti ada di dalam diriku. Itu orang pasti ya ada manusiawi ya, lah. Aku selalu memikirkan diriku bahwasanya just lihat teman-temanmu loh banyak yang jauh lebih pintar, ada yang pintar melukis, ada yang pintar gini gitu. Jadi nggak apa-apa kita di sini sama-sama belajar ya. Betul gitu. Semua orang punya keunggulan masing-masing. Iya, betul. Nggak semua orang bisa dipaksa unggul dalam akademik, gitu lah ya. Kakak ini tipe yang selalu ingin lebih atau yang bersyukur dengan pencapaian. Jelaskan alasan kakak dan pendapat tentang sisi sebaliknya. Oke, kalau aku pribadi, mungkin aku adalah orang yang di tengah-tengahnya, tapi mungkin aku lebih suka yang pengen terus lebih. Karena di satu sisi aku bersyukur kalau misalnya aku mendapatkan suatu pencapaian, atau menang lomba ini, atau mungkin aku dapat nilai bagus di mapel ini. Tapi di satu sisi aku pengen terus lebih terus, karena aku tahu bahwasanya di lingkungan sekitarku itu banyak temanku yang berlomba terus, berlomba-lomba untuk jadi lebih baik terus. Jadi akhirnya membuat aku secara nggak langsung pengen terus lebih, supaya aku juga terus berkembang, bukan hanya stuck atau puas di satu pencapaian aja gitu. Karena kembali lagi ya, di masa sekarang teman-temanku, apalagi habis ini kita kuliah, itu pasti banyak orang di luar sana dari berbagai daerah yang pasti juga punya rasa ambis yang tinggi, bahkan lebih ambis dari teman-teman kita di SMA. Jadi mau nggak mau kita harus tetap terus berkembang, mau nggak mau kita harus tetap terus jalan untuk cari hal-hal baru, biar juga kita nggak stuck hanya di situ-situ aja. Harus cari temen yang benar-benar bisa nge-support juga ya. Betul, karena aku merasakan selama aku di SMA ini, jujur temen itu benar-benar sangat berpengaruh guys. Kalau misalnya kamu punya temen yang sangat-sangat suportif, walaupun kalian mungkin rival di kelas, tetapi itu nggak akan menjadi suatu beban, malah itu bahkan jadi menyenangkan. Malah kita bisa banyak sharing banyak hal. Jadi memang pertemanan itu adalah suatu hal pertama yang harus kalian perhatikan, karena pertemanan akan menentukan bagaimana kalian nanti ke depannya. Itu sangat berpengaruh. Jadi guys, kalian kalau punya teman ini jangan dijadiin rival, tapi tetap dijadiin teman belajar, tetap support satu sama lain. Karena energi positif itu selalu ini guys, terus tersalur. Kalau kalian mengeluarkan energi positif ke teman-teman kalian nggak menganggap teman-teman kalian saingan, tapi kalian tetap bersaing dengan cara yang sehat, insya Allah itu bakal jadi rasa nyaman yang beda sendiri. Jadi kita bisa tetap terus berkembang gitu. rasa aman dan nyaman ya. Iya, betul. Oke, sudah pertanyaan kita kali ini. Akhirnya beberapa pertanyaan ini sudah terjawab ya. Bagaimana, have fun gak sih? Have fun banget di podcast kali ini. Iya, kita
bisa sharing-sharing dengan Kak Jessica yang Iya. pengalamannya banyak banget. Diberdoakan ya pengalamannya terus banyak. Nah ini di luar skrip ya. Iya, di luar skrip. Oke. Kalau boleh tahu nih kakak sekarang di kampus mana keterimanya? Alhamdulillahnya di SNBP tahun 2026 ini aku keterima di Universitas Brawijaya di ya? di UB di jurusan Teknik Industri. Kalau saat ini aku masih menunggu, aku sudah daftar ulang. Jadi ini masih menunggu pengumuman UKT dan juga daftar ulang langsung ke sana. Begitu teman-teman. Doakan semoga lancar terus ya. Terima kasih ya untuk teman-teman magazine udah mengundang aku. Iya sama-sama Kak, kita juga maaf ya kalau banyak kesalahannya. Nggak apa-apa, Maaf kalau guys. banyak ucapan yang belibet kakak. Iya, aku tadi juga banyak nyiapin di luar skrip banyak kok, aman. Kita bawa santai aja. Soalnya ini benar-benar first podcast pertama aku, jadi aku sangat excited. Aku juga firstku juga di podcast. Iya. Makasih Kak Jessica Iya. sudah datang di studio podcast Magastik. Terima kasih juga Juga untuk teman-teman Magastik yang udah mau mengundang aku di podcast kali ini. Semoga di kehidupan selanjutnya ya di perjalanan ya, selanjutnya. itu lebih baik, lebih Amin. lancar juga semuanya. Amin. Dipermudah. Amin ya Allah, amin. Semoga tetap betah di sana. Amin itu ya. Amin. Semoga Semoga lingkupnya lebih sehat. ya. Dapat pertemanan yang sehat dan juga baik. Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih.